Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, materi ini sangat penting karena keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru dan peserta didik, akan tetapi dipengaruhi juga oleh tersedianya fasilitas yang memadai serta pengelolaan yang baik. Nah, oleh karenanya, pada video ini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, proses perencanaan, pelaksanaan, peran berbagai pihak, serta faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses mengelola seluruh fasilitas pendidikan secara terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan agar mampu menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan sarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya seperti buku, meja, kursi, komputer, laboratorium, media pembelajaran, dan alat-alat praktik. Dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang mendukung pembelajaran secara tidak langsung. Contohnya seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, halaman sekolah, serta jaringan listrik. Nah, dengan pengelolaan yang baik, seluruh fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, yang selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa tujuan utama. Di antaranya yang pertama yaitu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, memastikan seluruh fasilitas digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menjaga agar seluruh sarana dan prasarana selalu dalam kondisi baik melalui pemeliharaan secara rutin. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, serta kondusif. Yang kelima, mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui tersedianya fasilitas yang memadai. Yang keenam, menciptakan administrasi aset sekolah yang tertib melalui inventarisasi. Dan yang terakhir yaitu mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, materi yang selanjutnya yaitu fungsi utama manajemen sarana dan prasarana. Nah, fungsi yang pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan fasilitas berdasarkan kondisi sekolah. Yang kedua adalah pengadaan, yaitu menyediakan fasilitas melalui pembelian, bantuan pemerintah, hibah maupun kerjasama. Yang ketiga adalah inventarisasi, yaitu mencatat seluruh aset sekolah agar mudah dikelola. Yang keempat adalah pemanfaatan, yaitu menggunakan fasilitas sesuai fungsi sehingga memberikan manfaat maksimal. Yang kelima adalah pemeliharaan, yaitu menjaga dan merawat fasilitas agar tetap layak digunakan. Yang keenam adalah pengawasan, yaitu memantau seluruh proses pengelolaan agar berjalan sesuai ketentuan. Dan yang terakhir adalah penghapusan, yaitu mengeluarkan barang yang sudah rusak berat ataupun tidak layak dari daftar inventaris sekolah. Perencanaan dimulai dengan menganalisis kebutuhan sekolah, kemudian mendata fasilitas yang telah dimiliki. Yang selanjutnya, sekolah menyusun daftar kebutuhan, menentukan skala prioritas, menyesuaikannya dengan anggaran, dan melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah. Nah, setelah perencanaan selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang terdiri atas 4 kegiatan utama, yaitu pengadaan fasilitas, pemanfaatan sesuai prosedur, pemeliharaan secara berkala, dan penghapusan barang yang sudah tidak layak digunakan. Nah, pelaksanaan yang baik akan membuat seluruh fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Keberhasilan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab bersama. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Guru memanfaatkan fasilitas dalam pembelajaran sekaligus mengajarkan peserta didik untuk menjaganya. Nah, tenaga kependidikan mengelola administrasi, inventarisasi, perpustakaan, laboratorium, dan juga fasilitas lainnya. Nah, komite sekolah memberikan pertimbangan serta dukungan. Terus juga pemerintah menyediakan kebijakan dan bantuan pendanaan, sedangkan orang tua dan masyarakat berperan memberikan dukungan moral, tenaga, maupun sumber daya bagi pengembangan fasilitas sekolah. Nah, keberhasilan manajemen sarana dan prasarana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya faktor pendukung meliputi kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, partisipasi seluruh warga sekolah, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Nah, sementara itu, faktor penghambatnya antara lain yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya kompetensi pengelola, kerusakan fasilitas, rendahnya kesadaran dalam menjaga aset sekolah, birokrasi yang panjang, serta kondisi geografis yang menyulitkan pengadaan maupun pemeliharaan fasilitas. Nah, sebagai kesimpulan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses pengelolaan seluruh fasilitas sekolah, mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, hingga penghapusan. Nah, apabila seluruh proses tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka kualitas pembelajaran akan meningkat. Nah, lingkungan belajar juga menjadi lebih nyaman dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nah, demikian pemaparan saya mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.